Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Alhamdulillah kawan-kawan, ketemu lagi dengan saya Afzalur Rahman pada video kali ini. Pada video kali ini saya akan sharing kepada teman-teman semua mengenai kenapa seseorang sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Kita di Indonesia tidak bisa dipungkiri bahwa lapangan pekerjaan itu lebih sedikit dibandingkan dengan orang yang mencari pekerjaan. Jutaan orang mencari pekerjaan, akan tetapi hampir bisa dikatakan lowongan kerja itu sangat sulit untuk kita dapatkan. Belum lagi sekarang banyak sarjana yang menganggur. Karena menganggur, akhirnya apa yang terjadi dengan alasan agar dikatakan tidak menganggur, beliau lanjut S2 dan seterusnya. Apa sih yang menyebabkan kita sulit untuk mendapatkan pekerjaan? Sekaligus kita akan bahas tipsnya agar teman-teman lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Penyebab yang pertama adalah mudah putus asa. Nah, kawan-kawan, dengan banyaknya orang mencari pekerjaan berarti persaingannya semakin ketat. Contoh saja ya, sekitar beberapa bulan yang lalu di salah satu perusahaan saya, di bagian properti kami lagi membuka lowongan kerja untuk admin 2 orang. 2 orang yang kita cari, itu ratusan orang yang melamar. Akan tetapi kita tidak bisa terima. Kenapa? Karena kita cuma membutuhkan 2 orang saja. Dan dari 2 orang ini, kawan-kawan, itu kita sebagai perusahaan yang mempekerjakan mereka, itu butuh kriteria khusus untuk orang yang akan kita terima bekerja. Mohon maaf ya, kami yang menerima karyawan yang membutuhkan karyawan itu tidak melihat dari kampus mana mereka kuliah, bagaimana IPK-nya bagus, tinggi atau gimana, di mana dulu sekolahnya, apakah mereka berprestasi atau enggak. Akan tetapi kawan-kawan, yang kami lihat adalah di saat mereka kita terima bekerja, mereka bisa apa di perusahaan kita. Nah, sesuai enggak dengan kriteria yang kami butuhkan. Kalau mereka nilainya tinggi, mereka kuliahnya universitas favorit, itu tidak penting bagi kami. Yang jelas mereka atau yang kami terima ini bisa memberikan hasil yang maksimal untuk perusahaan kami. Seperti itu. Jadi kawan-kawan, penting untuk kita punya skill atau kita memiliki kelebihan dibandingkan teman-teman yang lain. Jangan sampai kita melamar pekerjaan, akan tetapi kelebihan atau skill kita itu umum-umum aja. Kira-kira kalau kamu masuk, kami terima bekerja di sini, kira-kira kamu bisa apa? Saya bisa nulis, Pak. Semua orang bisa nulis. Saya bisa membaca, Pak. Semua orang bisa membaca. Saya bisa ngetik, Pak. Semua orang bisa ngetik. Nah, jadi jangan sampai Anda sekolah 9 tahun, kemudian tambah kuliah lagi 4 tahun, kalau cepat selesai. Kalau Anda lambat selesai bisa sampai 7 tahun baru selesai. Jangan sampai kita sudah kuliah tinggi-tinggi, sekolah tinggi-tinggi, dapat ijazah IPK-nya tinggi, akan tetapi kita itu punya kelebihannya itu umum, hampir sama yang dimiliki oleh orang lain. Jadi kita harus ada nilai plus seperti itu. Jadi kita jangan mudah putus asa, terus kita asah kelebihan kita. Saat kita ditolak bekerja, kita kembali lebih banyak belajar lagi. Walaupun mungkin sudah tidak sesuai dengan jurusan yang kita pilih, maka kita harus belajar sesuatu yang bisa lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Apalagi zaman sekarang ya. Zaman sekarang itu yang dicari-cari oleh perusahaan-perusahaan adalah seorang desainer. Anda bisa desain, kemudian copywriter. Anda pandai membuat tulisan copywriting yang menjual. Kemudian Anda pandai mengedit video dan kelebihan-kelebihan yang lain. Agar kita lebih mudah mendapatkan pekerjaan, ya kita harus memiliki skill. Ya, jadi pertanyaan kawan-kawan, kalau kita selesai kuliah, kita sarjana dan kita tidak punya potensi, kita tidak punya skill, maka saya yakin kawan-kawan kita akan sulit mendapatkan pekerjaan. Salah satu penyebab kita tidak memiliki skill karena kita tidak memahami passion atau potensi yang kita miliki. Jadi perlu kita memahami bahwa semua manusia punya bakat, punya potensi yang Tuhan sudah titipkan ke dia. Jadi sangat penting untuk teman-teman memahami dan mengetahui potensi yang dimiliki. Pada video yang lain saya sudah jelaskan, nanti Anda bisa cari ya, bagaimana cara mengetahui potensi atau skill
passion yang kita miliki, yang Tuhan sudah titipkan ke kita. Saya yakin kawan-kawan, kalau Anda sudah memahami potensinya, Anda memahami skill yang kita miliki, Anda akan lebih mudah belajar. Saya yakin Anda bisa belajar dari Google, Anda bisa belajar dari YouTube, dan Anda bisa punya skill, dan itu bisa menjadi penyebab Anda lebih mudah diterima untuk bekerja di suatu perusahaan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sukses.